Halo, balik lagi di channel Ardiansa Wijaksono. Kali ini kita akan membahas investasi bodong nih. Nah, buat kamu yang sering atau kerap kali melihat berita mengenai investasi bodong, simak video ini sampai selesai ya, karena aku akan memberikan beberapa tips, lebih tepatnya 4 tips sih ke kamu untuk supaya waspada nih, agar dapat menghindari investasi bodong. Nah, simak video ini sampai selesai. Kita intro dulu. Sebenarnya investasi bodong ini sudah sering kali terjadi di Indonesia, bahkan berulang kali. Kamu pasti melihat kok beritanya itu ada di mana-mana. Kemarin terjadi di sini, lalu beberapa lama kemudian kok ada lagi. Kenapa sih? Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah memberikan imbal hasil yang tinggi dengan minim risiko. Nah, jika kamu mendapatkan tawaran yang tinggi returnnya, tapi risikonya itu rendah, itu kamu perlu hati-hati. Kenapa? Karena di saham pun itu terkenal dengan high risk, high return. Apalagi ini investasi bodong. Kadangkala memberikan imbal hasil yang bahkan di luar nalar. Misalkan dalam beberapa hari aja udah bisa atau menjanjikan keuntungan yang 100% katakanlah, atau ratusan persen, atau paling minim puluhan persen hanya dalam waktu beberapa hari dan cepat cairnya. Nah, itu kamu perlu hati-hati. Apalagi yang minim risiko atau bahkan tanpa risiko. Nah, itu kamu patut untuk curiga. Jangan sampai kamu terkena investasi bodong itu ya. Lalu yang kedua adalah pengelolaan produk dan dana kamu yang tidak jelas. Nah, di sini udah bisa digarisbawahi nih, dana kamu dikelola dengan tidak jelas dan produknya juga kamu nggak tahu itu investasinya, dana kamu diinvestasikan kemana aja. Kalau di saham, di emiten apa aja. Kalau di reksadana apa aja. Selama kamu nggak mendapatkan transparansi dari investasi yang dilakukan atau yang kamu diberikan tawaran tersebut, kamu perlu hati-hati. Kamu harus teliti untuk mengecek detailnya itu seperti apa, modal kamu dialokasikan kemana, lalu produknya itu apa aja. Nah, itu perlu kamu cari tahu dengan detailnya loh ya. Yang ketiga, menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, tadi aku udah nyinggung nih, kamu akan diberikan imbal hasil yang tinggi dengan waktu yang singkat, bahkan penarikannya itu cepat. Katakanlah dalam 1 hari itu bisa 100%. Nah, itu kamu perlu waspadai. Apakah benar atau enggak? Bahkan kenaikan IHSG pun dari tahun 1994 hingga Oktober bulan kemarin 2020 itu rata-rata kenaikan IHSG antara 14 sampai 15%. Nah, kalau ini bisa memberikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu hanya beberapa hari aja, terlebih dalam kurun waktu kurang dari 1 hari, nah kamu harus waspada. Jangan-jangan itu investasi bodong lagi. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting dan perlu kamu catat atau garis bawahi, yaitu adalah tidak terdaftar di OJK atau tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kamu bisa mengunjungi websitenya otoritas jasa keuangan untuk melihat apa aja sih yang ilegal. Udah tersedia kok di otoritas jasa keuangan, biasanya formatnya itu PDF. Kamu cek aja, ini berasal dari websitenya OJK lah ya. Per 27 Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi atau disingkat dengan SWI yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga itu menemukan bahwa sejak 2018 sampai dengan Oktober 2020, yaitu bulan lalu, telah menghentikan sebanyak 2.923 fintech lending ilegal. Nah, sementara 154 entitas yang menawarkan investasi ilegal terdiri dari 114 perdagangan berjangka komoditi tanpa izin, 2 koperasi tanpa izin, 6 aset kripto tanpa izin, 8 money game tanpa izin, 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin, 21 kegiatan lainnya. Nah, dari semua ini, terlebih yang 154 ini, kalian bisa cek di situsnya Otoritas Jasa Keuangan atau linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik dan cari tahu. Kalian nggak masuk kan di daftar tersebut, atau kamu nggak ikut kan investasi yang ilegal? Bagi kamu yang punya saran atau tips atau pengalaman mengenai investasi bodong, yuk kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Like jika kalian suka, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian agar tidak terjebak lagi atau tidak tergiur akan investasi ilegal.
Jangan lupa subscribe untuk mendukung channelku supaya lebih berkembang lagi, dan aktifkan notifikasinya supaya kamu mendapatkan informasi bahwa aku udah upload video. Terima kasih, see you next time, sampai jumpa.